teruslah berusaha untuk menjadi baik. Teruslah untuk mengejar ridhonya Allah. Teruslah berusaha untuk belajar menambah wawasan, karena yang menjadikan kita istiqomah itu adalah ketika kita memiliki ilmu. Yang menjadikan kita istiqomah adalah ketika kita berkumpul dengan teman-teman yang baik, lingkungan yang baik, yang nantinya akan menjadikan kita terus berada di circle yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama kami di podcast Masjid Muhammad Al-Fatih Istiqomah Istiqomah Jannah. Jannah. Dan pada kesempatan kali ini kita bersama Ustadz Muhammad Rizky. Beliau selaku dosen di Sekolah Tinggi Dirosah Islamiyah Masjid Muhammad Al-Fatih. Dan pada kali ini kita akan membahas tema yang berjudul tantangan dan upaya generasi muda dalam menjaga keistiqomahan beribadah di era modern. Oke, sebelum lanjut ke pertanyaan, gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Mas Ulin apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Masya Allah. Masya Allah. Bahagia terus ya Mas. Ya, siap. Oke, langsung saja ke pertanyaan pertama ya Ustadz. Siap, apa tuh? Ustadz, menurut Ustadz, ya, mengapa banyak generasi muda saat ini yang ingin menjadi lebih baik dan lebih dekat dengan Allah, tetapi masih sulit untuk istiqomah dalam beribadah? Silakan dijawab Ustadz. Baik, Masya Allah. Banyak sekali anak muda hari ini yang dia pengen jadi taat gitu ya kepada Allah, pengen menjadi lebih baik, tapi yang sulit itu adalah istiqomahnya. Dan sulit. memang Mas Ulin ada sebuah firman Allah Subhanahu wa taala yang bunyinya gini, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammarotum bisu. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, hawa nafsu itu memang selalu mengarahkan kepada keburukan. Hawa nafsu selalu mengarahkan kepada hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah menjadi sesuatu yang sangat-sangat baik ketika ada anak muda yang kok mulai rajin ke masjid, mulai suka baca Quran, mulai suka konten dakwah, konten Islamnya. Wah, ini udah keren banget. Tapi kita juga harus sadar memang hari ini distraksinya begitu banyak. Terlebih lagi tadi yang kami sampaikan bahwa hawa nafsu itu selalu mengarah kepada keburukan ya. Dari godaan-godaan setan hari ini semakin banyak. Kalau dulu mungkin setan menggoda tidak semudah hari ini, tapi hari ini setan menggoda kita bahkan ketika kita sedang ada di dalam kamar. Dengan apa? Dengan HP, scroll ya, nonton film yang mana film tersebut ternyata ada hal-hal yang menjadikan pikiran kita rusak, ya kan? Dan kan gini Mas, kemarin kita membahas di kajian namanya hadis Godul Basar atau menundukkan pandangan. Jadi di dalam hadis tersebut itu dikatakan bahwa orang disarankan untuk memalingkan pandangannya dari sesuatu yang haram. Kenapa? Karena pandangan itu ketika dia melihat sesuatu yang haram, maka pandangan yang haram itu ketika tidak dipalingkan akan masuk ke dalam pikirannya. Dari pikiran masuk ke dalam hati, dari hati kemudian timbul keinginan, dari keinginan masuk kepada perbuatan. Kalau cuma keinginan berbuat dosa, itu dosa nggak? Menurut Mas Ulin? Menurut saya itu ada niatan, ya berarti menurut saya termasuk dosa. Tapi Allah Subhanahu wa taala ternyata kalau itu baru niat, keinginan belum dilakukan, itu tidak berdosa Mas Ulin. Tapi beda dengan kebaikan. Kalau kebaikan dia sudah ada niat buat sedekah, dia sudah ada niat buat umroh, dia ada niat buat haji, baru niat aja. Belum terlaksana, tapi dia sudah mendapatkan pahala. Tapi kalau amal buruk tidak. Makanya hati-hati dengan pandangan mata. Itu yang bisa menyebabkan seseorang yang awalnya semangat tadi kemudian lemas lagi. Kalau bahasa kitanya itu futur. Futur itu turun kepada tingkat kemalasan. Jadi yang dulunya semangat jadi malas. Dan yang perlu kita ketahui adalah kita harus latihan untuk istiqomah. Istiqomah itu apa? Konsisten, terus menerus. Bahkan para ulama mengatakan gini, al-istiqamatu khairun min alfin karomah. Istiqomah itu
jauh lebih baik daripada 1000 karomah, ya. Ya, 1000 keajaiban itu tidaklah lebih baik dengan keistiqomahan. Maka keistiqomahan sendiri adalah sebuah keajaiban, ya. Hari ini kita pengen mulai ngaji, baca Quran, ya pelan-pelan lah, bismillah, istiqomah, insya Allah dengan pemantik-pemantik kajian-kajian, dakwah, itu yang menjadikan kita lebih semangat gitu Mas. Wajar Mas, nggak apa-apa. Iya. Berarti Allah sangat baik ya Mas, apa yang Naam, niat baik sudah langsung dicap sebagai pahala. betul. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua ya Ustadz. Naam, Oke. Dari berbagai tantangan yang ada tadi, mhm. faktor apa yang paling besar yang mempengaruhi sulitnya generasi muda untuk menjaga keistiqomahan dalam beribadah? Baik. Faktor yang paling mempengaruhi generasi muda kalau saat ini bisa kita lihat adalah tentu lingkungan. Ya. Orang kalau dia berada di lingkungan yang baik walaupun dia buruk, dia akan tertular dengan kebaikan-kebaikan yang ada di lingkungan tersebut. Ada orang nggak pernah sholat, tapi dia tinggalnya di Masjid Imam Al-Fatih. Di Masjid Imam Al-Fatih, sholat subuhnya tepat waktu, zuhurnya tepat waktu, asar, maghrib, isya, belum lagi ditambah dengan kajian-kajian, belum lagi ngaji deres Qur'annya. Maka orang yang tadinya sebelum masuk Masjid Imam Al-Fatih jauh daripada sholat, jauh daripada Allah, karena dia tinggal di Masjid Imam Al-Fatih yang lingkungannya sangat baik, dia mau tidak mau akan terpaksa berubah. Yang awalnya terpaksa, nanti menjadi terbiasa. Nabi juga kan bilang gini, almar'u ala dini khalili. Manusia itu atau orang itu ya tergantung daripada teman dekatnya. Maksudnya adalah lingkungannya. Kalau kita biasa main sama orang yang suka mabuk-mabukan, lambat laun kita juga akan tertular. Ada orang suka main game, ya lambat laun kita juga akan tertular penasaran dengan game tersebut. Tapi kalau kita kumpulnya sama orang yang rajin baca buku, kita kumpulnya sama orang yang rajin bikin konten-konten kebaikan, konten-konten dakwah, kita kumpul dengan orang-orang yang suka olahraga, maka kita akan terinspirasi, kita akan mengikuti mau tidak mau. Maka menurut kami faktor yang paling mempengaruhi daripada hijrahnya anak muda, istiqomahnya anak muda adalah lingkungan gitu Mas. Oke. Berarti orang-orang yang masuk ke Masjid Muhammad Al-Fatih termasuk orang-orang yang beruntung ya? Wah, Beruntung. beruntung banget Mas. Gak semua orang diberikan kesempatan yang Iya, sama ya kan? nikmati berarti ya. Nikmat, tiada tanding, Iya, Masya betul Allah. sekali. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga ya Ustadz. Taib. Oke, sebagai generasi muda yang masih berproses dan seringkali lalai, langkah sederhana apa yang bisa kami lakukan untuk mulai membangun kebiasaan istiqomah dalam beribadah ini, Ustadz? Taib. Mulailah dari hal-hal yang kecil. Jangan langsung mulai dari hal-hal yang besar. Kalau pengen istiqomah, kuncinya jangan langsung sesuatu yang besar. Walaupun semangatnya Masya Allah sangat besar, tetap mulailah dari hal-hal yang kecil dulu. Allah Subhanahu wa taala atau Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabul a'mal ilallahi adwamuha wa inqal. Kata Nabi, amalan yang dicintai sama Allah adalah amalan yang istiqomah. Adwamuha, yang paling konsisten, yang paling rutin, yang dikerjakan setiap hari. Wa inqal, walaupun itu amalan yang sedikit. Nah, itu lebih baik. Jadi pernah juga sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam bilang sama Nabi, "Ya Nabi, saya pengen sholat malam, nggak ada tidur." Kemudian dilarang sama Nabi. "Oh, jangan. Aku," Nabi Shallallahu alaihi wasallam bilang kepada sahabat tersebut, "aku aja seorang nabi, seorang rasul yang paling dicintai sama Allah masih tidur ya masih sholat. Masa kamu yang bukan nabi, bukan rasul nggak mau tidur, mau sholat terus?" Gitu. Kemudian Nabi bilang, "Siapapun yang tidak menyukai sunnahku, falaisa minni, bukan termasuk daripada golonganku." Jadi maksudnya adalah Nabi juga menganjurkan kepada kita untuk beramal dari hal-hal yang kecil. Ya, orang yang belum pernah sholat atau sholatnya masih bolong-bolong, minimal sholat dulu lah 5 waktu sebelum kemudian dia masuk kepada sholat-sholat sunnah, ya kan? Sholat-sholat rawatib, sholat-sholat sunnah yang lain. Atau mungkin dia kalau yang tidak pernah datang ke masjid dalam setiap harinya, minimal maghrib isanya dulu, nanti nambah. Kalau bisa subuhnya, nanti nambah lagi di sekolah atau di kantor, zuhurnya, asarnya,
Nah, nanti pelan-pelan nambah. Jadi jangan langsung dipaksakan 5 waktu ke masjid, nanti pada akhirnya tidak kuat, malah menjauh, kan repot gitu kan, Mas. Iya betul. Jadi Berarti pelan-pelan aja. berarti kita harus memulai dengan pelan-pelan dulu ya, Ustadz? Pelan-pelan, nanti kalau kita udah kuat, baru nambah. Ya kan kalau kita ngangkat karung, Iya. emang kita bisa langsung angkat karung yang beratnya 100 kilo? Nggak bisa. Ya belum tentu bisa. Tidak Heeh. bisa malah. Berat kan? Iya berat. Ya berawal dari yang 5 kilo dulu ya. 5 kilo udah biasa nambah 30 kilo. 30 kilo terbiasa nambah 50. 50 kilo terbiasa nambah 80 sampai nanti pada akhirnya kuat 100 kilo ya kan. Jadi pelan-pelan. Kalau langsung kita memaksakan yang 100 kilo, remuk badan kita ya kan. Nah gitu Mas. Oke. Berarti untuk apa ya? Supaya tidak berhenti di proses itu gimana Ustadz? Agar tidak berhenti di proses hijrah gitu ya. Iya. Tadi ya selain daripada memaksakan diri juga ya, melibatkan kebiasaan-kebiasaan yang sudah jalan. Misalkan Mas Ulin kebiasaannya adalah setiap pagi sarapan, Iya. ya kan? Setiap pagi sebelum berangkat sekolah sarapan, maka di kebiasaan sarapan tersebut tambahkan kebiasaan baru yang lain. Jadi pas sarapan yang biasanya piringnya ditaruh ya dicuci ya. Nah, nanti ketika lambat laun kita akan terbiasa dengan kebaikan gitu, Mas. Oke. Lanjut kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Ustadz. Oke. Ya, ketika kami sudah berusaha memperbaiki diri tetapi masih sering jatuh, kehilangan semangat atau mengulangi kesalahan yang sama, bagaimana cara menyikapi agar tetap konsisten di jalan yang baik? Baik. Yang pertama adalah jangan terlalu fokus kepada kesalahan, tapi cobalah fokus kepada seberapa sering kita bangkit dari keterpurukan. Semua manusia itu pernah melakukan kesalahan. Nabi Adam alaihissalam juga melakukan kesalahan sehingga kemudian dikeluarkan dari surga karena kesalahan, ya kan? Dan semua orang yang masih hidup tidak akan pernah luput dari kesalahan, ya. Walaupun dia tidak sadar dia melakukan salah, ya pasti tidak pernah akan terlepas. Tapi kan Nabi bilang sebaik-baik di antara kalian adalah yang ketika melakukan kesalahan kemudian dia mau kembali kepada Allah. Dia mau bertobat. Nah, maka fokusnya adalah kalau kita pengen menjadi orang yang baik, banyakin tobat, banyakin ngumpul kepada orang-orang baik, cari lingkungan yang baik, paling gitu Mas. Berarti motivasi apa biar apa ya, orang-orang atau anak muda zaman sekarang itu bisa bangkit dari Mm-mm. keterpurukan tersebut atau ketidakistiqomahan tersebut? Tep. Agar mereka bisa bangkit pada keistiqomahan atau terus menjadi orang yang istiqomah, ya tentu dia harus mulai memperbaiki dirinya sendiri. Ketika dia mau memperbaiki dirinya sendiri, Allah akan bantu untuk memperbaikinya. Ya, yang biasanya tidak menggunakan pakaian yang syar'i, mulai hari ini menggunakan pakaian yang syar'i. Yang biasanya masih melakukan keburukan-keburukan, mulai ditinggalkan. Nah, insya Allah itu yang nanti akan membantu dia untuk istiqomah. Nah, motivasinya adalah tadi, ya, terus semangat beribadah walaupun itu sulit, ya, walaupun itu sulit. Apa pesan dan nasihat untuk generasi muda yang ingin istiqomah dalam beribadah tapi masih berjuang menghadapi berbagai tantangan di zaman sekarang? Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Sembahlah Allah sampai datang kematian. Apapun rintangannya, semua orang punya masalah, semua orang punya ujian, tapi kita juga harus bertanggung jawab dengan hidup kita kan. Orang tua kita tidak bertanggung jawab kepada kita. Apalagi teman kita, apalagi orang yang tidak mengenal kita, dia nggak peduli kita mau berbuat baik, tidak melakukan dosa atau berbuat dosa, ya mereka tidak menanggung dosa kita. Maka kita harus mau untuk memperbaiki diri dengan beribadah kepada Allah sampai kapan? Sampai ajal menjemput gitu Mas. Barakallahu fikum. Berarti untuk kesimpulan pada pembahasan kali ini,
mungkin bisa disampaikan Ustadz? Baik. Kesimpulannya adalah teman-teman teruslah berusaha untuk menjadi baik. Teruslah untuk mengejar ridhonya Allah. Teruslah berusaha untuk belajar menambah wawasan karena yang menjadikan kita istiqomah itu adalah ketika kita memiliki ilmu. Yang menjadikan kita istiqomah adalah ketika kita berkumpul dengan teman-teman yang baik, lingkungan yang baik yang nantinya akan menjadikan kita terus berada di circle yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kesimpulannya seperti itu, Mas. Oke, materinya sangat bermanfaat sekali ya Ustadz. Barakallahu fikum. Terima kasih atas materi yang disampaikan Ustadz. Baik, sehat-sehat, Mas. Ya, langsung saja kita akhiri podcast pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman boleh share video ini, kemudian yang like, belum follow di-follow, subscribe, like, dipotong-potong juga boleh, disebarluaskan seluas-luasnya jadi amal jariah buat kita semua. Sehat berkah selalu. Barakallahu fikum. Makasih, Mas. Terima kasih Ustadz. Barakallah.